Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mata kuliah Geografi Politik dengan judul Sistem Pemerintahan dan Pola Kebijakan Negara tentang Ruang Wilayah Geografi. Kami bertiga, saya sendiri, Bima Raffi Dermawan, dan dua rekan saya, Arik Diawahab dan Ugi Septiana, akan mempresentasikan. Lanjut. Di daftar isi akan menjelaskan yang pertama sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang 1945 dan hasil amandemen. Yang kedua, politik strategi nasional. Yang ketiga, pola umum pengambilan kebijakan negara dalam pengelolaan ruang wilayah negara. Yang keempat, Undang-Undang Wilayah Negara dan Kebijakan Tata Ruang Negara. Yang kelima, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Yang keenam, Undang-Undang Perbatasan Negara (ZEE) atau Zona Ekonomi Eksekutif dan Ruang Udara Wilayah NKRI. Nomor 7, pemanfaatan ruang geografi baik untuk pembangunan maupun pertahanan negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ugi Septiana dengan NIM 6211201045. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD 1945 dan hasil amandemennya. Sistem pemerintahan adalah tatanan yang terdiri dari berbagai macam komponen yang saling berketergantungan satu sama lain untuk memperoleh tujuan serta fungsi pemerintahan sesungguhnya. Dalam bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahan Indonesia dengan jelas terlihat dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan UUD 1945, sistem pemerintahan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yaitu, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Lalu pemerintahan berdasarkan sistem konstitusional atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Presiden sebagai penyelenggara negara tertinggi di bawah MPR. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab berada di tangan Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus mendapat persetujuan DPR dalam membentuk undang-undang dan untuk menetapkan anggaran pendapatan serta belanja negara. Menteri negara adalah pembantu presiden. Menteri-menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Lalu yang terakhir, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Walaupun kepala negara tidak bertanggung jawab pada DPR, namun kekuasaannya tidak absolut, tapi dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Next. Lalu hasil amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 diadakan oleh MPR sejak tahun 1999 sebanyak 4 kali. Amandemen UUD 1945 yang pertama yaitu dilaksanakan pada Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999 yang meliputi 9 pasal dan 16 ayat. Yaitu Amandemen UUD 1945 yang kedua yaitu dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 yang meliputi 27 pasal dalam 7 bab. Lalu amandemen UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001 yang meliputi 23 pasal dalam 7 bab. Dan yang terakhir amandemen UUD 1945 yang keempat dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002 yang meliputi 19 pasal yang terdiri dari 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Next. Lalu ada politik dan strategi nasional.
Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polisteia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri, itu negara. Sedangkan teia berarti urusan. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia, yang artinya the art of the general, atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian suatu tujuan. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya dalam strategi jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Penyusunan politik dan strategi nasional harus berlandaskan pada dasar pemikiran yang abstrak, legal, dan jelas, sehingga mencerminkan kepentingan nasional. Lalu berikut ada dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional, yaitu penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Proses penyusunan politik dan strategi nasional harus mengacu pada nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945. Lalu proses penyusunan politik dan strategi nasional harus mencerminkan jati diri, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lingkungan masyarakat Indonesia yang beradab dan adiluhung. Next. Lalu ada faktor yang mempengaruhi penyusunan politik dan strategi nasional. Yang pertama ada perkembangan global. Pemerintah harus memperhatikan aspek global yang sedang berkembang, khususnya yang berhubungan dengan isu demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, terorisme, globalisasi, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Berbagai perjanjian dan konvensi internasional yang dihasilkan dalam kerangka multilateral, trilateral, maupun bilateral menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan politik dan strategi nasional. Lalu yang kedua ada perkembangan regional. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan lingkungan strategis dalam skala regional seperti kejahatan transnasional, perbatasan, keamanan regional, dan organisasi regional menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting. Lalu yang ketiga ada perkembangan nasional. Perkembangan skala nasional yang meliputi Astagatra atau Trigatra dan Pancagatra menjadi masukan yang sangat penting. Perubahan politik dan strategi nasional pada tataran empiris yang mengalami perubahan dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi merupakan bukti nyata betapa perkembangan lingkungan strategis di tingkat nasional sangat berpengaruh. Lalu yang terakhir ada perkembangan lokal. Aspek lokal seperti berkembangnya otonomi daerah, desentralisasi, dan nilai-nilai kearifan lokal menjadi bahan pertimbangan. Politik dan strategi nasional harus mampu mengadaptasi berbagai gejala, fenomena, dan peristiwa yang ada di tingkat lokal, sehingga dapat menjadi pedoman atau petunjuk dalam proses penanganannya. Next. Lalu di sini ada pola umum pengambilan kebijakan negara dalam pengelolaan ruang wilayah negara. Tata ruang merupakan bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana-prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat atau struktur ruang yang peruntukannya terbagi ke dalam fungsi lindung dan budidaya, yaitu pola ruang. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ditegaskan bahwa penata ruang diselenggarakan berdasarkan asas. Yang pertama itu keterpaduan adalah penata ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai
kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu ada keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Itu penata ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Lalu selanjutnya ada keberlanjutan, yaitu penata ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Selanjutnya ada keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. Adalah penata ruang yang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Lalu selanjutnya ada keterbukaan, yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapat informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Lalu ada kebersamaan dan kemitraan, yaitu penataan ruang yang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Next. Lalu ada perlindungan kepentingan umum, yaitu penata ruang yang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lalu ada kepastian hukum dan keadilan, adalah penata ruang yang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. Lalu ada akuntabilitas, adalah penyelenggaraan penata ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya. Next. Rencana tata ruang wilayah nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan RT/RWN. Kebijakan dan strategi penata ruang wilayah nasional meliputi 1. Kebijakan pengembangan struktur ruang, yaitu ada peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki. Lalu ada peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional. Lalu yang kedua ada kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, yaitu ada kebijakan strategi pengembangan kawasan lindung, kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya, dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ugi. Selanjutnya, Undang-Undang Wilayah Negara dan Kebijakan Tata Ruang Negara akan dibacakan oleh Ari. Oke, baik. Terima kasih Bima atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang Undang-Undang Wilayah Negara dan Kebijakan Tata Ruang Negara. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Di sini, Undang-Undang tentang Wilayah Negara diperlukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia tentang wilayah negaranya. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara berisi peraturan wilayah negara, yaitu wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya laut, hingga ruang udara di atasnya, termasuk yang juga penting adalah sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Mengapa Undang-Undang tentang Wilayah Negara sangat penting? Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya
dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan salah satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara juga mengatur tentang batas wilayah negara. Batas wilayah negara berada di darat, perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya. Ditetapkan atas dasar penjajahan bilateral, atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara juga mengenalkan kepada kita apa itu wilayah yurisdiksi dan batas wilayah yurisdiksi. Wilayah yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Batas wilayah yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Lalu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 juga disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 November 2008 di Jakarta. Dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 ini diundangkan di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Adi Matalata pada tanggal 14 November 2008. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008